Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di program Digital Learning SMK Kesehatan Airlangga. Oke, kita ketemu lagi. Perkenalkan, dengan saya Ibu Dina Dwi Banawati. Saya di sini sebagai guru untuk mata pelajaran produktif keperawatan. Mapel yang saya ampu adalah ANFIS atau Anatomi Fisiologi. Nah, dari pertemuan kita kali ini, kita akan membahas khususnya pada bab keempat ya atau KD keempat tentang sistem pernafasan. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari tentang sistem pernafasan? Nah, ingat ya, bernafas itu sangat penting sekali bagi manusia, ya. Nah, kalau misalnya manusia tidak bisa bernafas, otomatis tidak bisa hidup. Jadi, sistem pernafasan ini adalah organ vital ya, yang kedua setelah jantung ya. Jadi ada organ di sini, nanti ada organ paru-paru yang akan kita bahas, ya. Oke, kita simak materi berikut ini. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan, ya. Kalau misalnya sistem itu adalah kumpulan dari berbagai macam organ. Berarti kalau misalnya kita membahas tentang sistem pernafasan, nah, tentu saja ada banyak sekali organ di dalam sistem pernafasan. Ya, salah satunya adalah organ paru-paru, organ yang paling vital di dalam sistem ini. Nah, pada saat kita membahas tentang sistem pernafasan, mungkin pada saat ada perawat yang sedang memeriksa, ya, ada pemeriksaan yang namanya tanda-tanda vital atau biasa kita sebut dengan TTV. Nah, salah satu di dalam pemeriksaan TTV itu adalah menghitung pernafasan, ya. Biasanya singkatan untuk pemeriksaan pernafasan ini adalah RR. Berbeda dengan nadi. Kalau misalnya nadi itu hanya huruf N-nya saja, kemudian pernafasan itu adalah RR. Kemudian kalau misalnya suhu itu kita menggunakan huruf S saja. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah itu kita membuat singkatan TD saja, artinya tekanan darah. Nah, sedangkan kenapa pernafasan itu RR? Nah, perlu diketahui kepanjangan dari RR ini adalah respirasi rate. Ya, jadi kecepatan bernafas. Nah, ada kata-kata respirasi di sini. Respirasi itu adalah proses pernafasan. Nah, kalian tahu nggak proses pernafasan itu apa sih ya? Atau seperti apa sih? Coba kalian sekarang ambil nafas dalam-dalam. Nah, itu adalah proses pernafasan. Di dalam proses pernafasan itu ada dua tindakan loh ya. Kita sebut dengan kata-kata misalnya pada saat pengambilan nafas. Apa yang kalian ambil? Ya, pengambilan oksigen ya. Kita ambil, nah, oksigen ya. Oksigennya berarti masuk ya, masuk ke dalam tubuh. Kemudian pada saat kalian menghembuskan, nah, pada saat pengeluaran, apa yang dikeluarkan? Ya, yang dikeluarkan adalah CO2 atau karbon dioksida, ya. Nih, karbon dioksidanya keluar. Ada dua tindakan di sini pada saat proses pernafasan atau respirasi, ya. Nah, untuk proses masuknya oksigen kita bisa sebut dengan inspirasi. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya proses pengeluaran CO2 atau karbon dioksida namanya ekspirasi. Oke, di sini kita ada kata-kata in. Kalau misalnya lupa, gampangannya in. In itu adalah masuk. Ya, apa yang masuk? Yang masuk adalah oksigen. Sedangkan sebaliknya, pada saat proses pengeluaran CO2 ada kata-kata ekspirasi di sini. Ada kata-kata X. X itu artinya keluar. Apa yang keluar? Yang keluar adalah CO2 atau karbon dioksidanya. Nah, ada kata aspirasinya dari mana? Dari kata-kata
Nih, ya. Ya. Spirasi. Ada kata-kata re di sini. Re itu artinya apa? Artinya re itu adalah mengulang, ya. Proses mengulang. Jadi proses bernafas tentu tidak hanya satu kali saja, ya. Kan nggak mungkin ada orang bernafas dalam satu hari satu kali saja, tidak mungkin. Makanya pada saat proses bernafas itu berulang-ulang. Ya, jadi satu hari berapa kali kalian bernafas? Ya, sangat luar biasa sekali. Nah, ingatlah ya, pada saat proses sistem pernafasan atau bernafas biasa disebut dengan respirasi. Ya, respirasi ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah proses pengambilan O2 atau pengambilan oksigen atau masuknya oksigen. Kita sebut dengan inspirasi. Ingat, in itu adalah masuk, ya. Kemudian proses pada saat menghembuskan nafas itu adalah proses mengeluarkan CO2 atau proses pengeluaran karbon dioksida. Kata-katanya adalah ekspirasi. Ingat, eks itu adalah keluar, ya. Jadi kalau misalnya ada apa sih pengertian dari respirasi? Ya, proses secara berulang-ulang untuk pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Gampangannya seperti itu. Mungkin lebih jelas lagi, ya, lebih jelas setelah apa yang saya jelaskan barusan, ada kata-kata inspirasi, ada kata-kata ekspirasi, kemudian ada kata-kata respirasi. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan saya lebih dipahami lagi. Oke, kita masuk ke dalam pemeriksaan respirasi seperti tadi ya. Ada kata-kata RR atau respirasi rate. Ya. Pemeriksaan pada anak-anak, bayi ya atau balita, dewasa, lansia tentu saja memiliki nilai yang berbeda atau angka normalnya tentu saja berbeda, ya. Di sini akan saya ambil dari WHO ya untuk respirasi rate normal pada bayi sebesar 30 sampai 40 kali per menit. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk anak-anak itu adalah 20 sampai 30 kali per menit. Kemudian untuk dewasa orang dewasa normalnya adalah 16 sampai 20 kali per menit. Sedangkan yang terakhir untuk lansia sebesar 14 sampai 16 kali per menit. Apa sih Bu yang dimaksud 30 sampai 40 kali per menit? Nah, pada saat proses penghitungan TTV atau tanda-tanda vital, salah satunya adalah menghitung pernafasan si pasien. Yang dihitung adalah selama 1 menit, full 60 detik. Ya, jadi selama 1 menit pasien yang kamu periksa hasil bernafasnya berapa kali? Ya, nah penghitungannya bukan seperti ini ya, 1, 2, bukan seperti itu. Tapi penghitungannya 1 itu adalah 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi, baru dihitung 1. Ya, saya kasih contoh. Baru dihitung 1. Ya, jadi kita harus menghitung selama 1 menit penuh, baru muncul hasilnya. Nah, ini adalah rentang normal atau angka-angka normalnya. Jadi normalnya pada bayi itu sekitar 30 sampai 40 kali per menit. Kemudian untuk anak-anak 20 sampai 30 kali per menit. Untuk dewasa 16 sampai 20 kali per menit. Untuk lansia 14 sampai 16 kali per menit. Kalau misalnya Bu, saya temukan pemeriksaan pada pasien itu angkanya tidak di antara ini Bu, bagaimana Ibu? Oke, saya akan jelaskan ya. Nah, istilah untuk pernafasan normal atau perhitungannya, hitungannya itu yang kamu temukan adalah normal, itu kita sebut dengan IPNE, ya.
tulisannya ipnea. Cara bacanya adalah ipne. Itu adalah pernafasan normal, ya. Normal dalam bayi, anak-anak, dewasa, lansia itu tidak sama. Jadi kalau misalnya kalian temukan pada orang lansia, kalau misalnya 40 kali per menit, apa Bu namanya? Oke, kita akan pelajari. Saya kasih contoh di pemeriksaan pada orang dewasa ya. Normalnya adalah 16 sampai 20. Kalau misalnya ada pasien, kemudian kamu periksa pernafasannya ditemukan angka 10. Apa yang kita sebut nanti ya? Kan bukan ipne lagi, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya dia angkanya kurang dari 16 bagi orang dewasa, ya. Oh, maaf. Saya ulangi. Misalnya kita temukan pada pasien dewasa angkanya 10 ya. 10 pernafasannya. Nah, normalnya kan 16. Kalau misalnya berarti 10, berarti otomatis angka 10 itu kurang dari 16. Penyebutannya bukan ipne lagi ya, tapi bradipneu ya. Tulisannya bradipnea ya. Kalau misalnya Bu ini apa? Ipneu boleh ya. Kalau misalnya angka 10 otomatis kurang dari 16, kita sebut dengan bradipni. Kalau misalnya Bu ada pasien dewasa, kemudian hasilnya itu adalah 40 Ibu, apakah dikatakan normal? Tidak ya, berarti kalau misalnya angkanya 40, berarti dia lebih dari, batasnya kan 20, lebih dari 20 ya. Penyebutannya adalah takipneu atau takipnea tulisannya. Oke, kita sudah menemukan di sini ada kata-kata ipni ya atau ipnu sama saja. Itu artinya adalah angka pernafasan normal. Kemudian angka kurang dari 16 atau kurang dari normal pada pasien dewasa namanya bradipneu. Kemudian angka normal atau lebih dari 20 ya namanya adalah takipneu. Kemudian Bu, kalau misalnya pasien meninggal, kita sebutnya seperti apa Bu? Kan dia tidak bernapas. Oke, istilah untuk pasien yang tidak bernafas ya. Oke, untuk pasien yang tidak bernafas ya, atau henti nafas, kita sebutnya dengan apnu. Ya, tulisannya adalah apnea. Itu artinya henti nafas. Jadi kalau misalnya ada pasien pada saat dirawat kemudian dia henti nafas, kita sebut dengan apnu. Kemudian kalau misalnya Bu sesak nafas, itu kita sebutnya dengan apa ya Bu ya? Oke, untuk nafas yang sulit ya, nafasnya sulit, susah ya, biasanya pada pasien-pasien sesak kita sebut dengan dyspneu atau tulisannya dyspnea ya. Lebih paham lagi, saya ulangi lagi, ipnu ya, ipnu boleh, ipnea boleh, itu adalah istilah bagi angka normal pada pernafasan, kemudian kurang dari normal pada dewasa namanya bradipneu, lebih dari normal pada orang dewasa takipneu, tapi kalau misalnya dia pada pasien anak-anak tergantung ya dari rate-nya tadi berapa. Oke, tapi untuk istilahnya tetap bradipneu dan takipneu. Kemudian apnu adalah henti nafas. Dyspneu adalah nafas yang sulit atau susah. Biasanya pada pasien yang sesak. Oke? Baik, tadi kan untuk di sistem pernafasan di awal sudah saya sampaikan bahwa ada banyak sekali organ di dalam suatu sistem itu. Ya, kalau misalnya sistem itu dipecah, jadi ada banyak sekali organ. Salah satu organ yang vital di dalam sistem pernafasan adalah paru-paru. Nah, ada organ paru-paru di sini. Nah, kalian punya berapa paru-paru sih? Ada 2 ya. Ada paru-paru bagian kanan, ada paru-paru bagian kiri. Saya coba gambarkan di sini. Ada 2 paru-paru
Mungkin kalian hanya mengetahui saja hanya punya dua paru-paru, Bu, paru-paru kanan dan kiri. Apakah kalian tahu perbedaan antara paru-paru kanan dan kiri itu besarnya berbeda loh ya, atau panjangnya. Kemudian bagian-bagiannya juga berbeda ya. Bukan berarti kanan dan kiri sama, seperti jantung. Jantung kalau dibelah sama-sama atas dan bawah. Tapi kalau misalnya paru-paru, dia berbeda. Untuk paru-paru kanan, dia memiliki 3 lobus. Ya. Sedangkan paru-paru kiri, dia hanya memiliki 2 lobus. Untuk lobus yang pertama, ingat berarti bagian atas, kalau misalnya di dalam bahasa anatomi fisiologi, artinya adalah superior. Lobus superior. Kalau misalnya lupa, diingat saja. Oh iya, di atas itu supra. Supra itu kayaknya seperti Superman terbang ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang tengah lupa, kita dahulukan yang bawah. Lawannya superior berarti ada kata-kata inferior. Nah, untuk yang bawah adalah lobus inferior. Sedangkan yang tengah adalah intermediate. Ya, saya ulangi lagi, di bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Lobus superior, lobus intermediate, dan lobus inferior. Sedangkan di paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus saja, yaitu lobus superior, langsung lawannya berarti lobus inferior. Ya, lebih dipahami lagi ya. Jadi untuk paru-paru sebelah kanan itu memiliki 3 lobus ya, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus saja. Perbedaannya hanya di lobus intermediate. Nah, selain dari jumlah lobusnya yang berbeda, panjangnya juga berbeda loh ya. Nah, untuk yang misalnya paru-paru kanan dan kiri kira-kira lebih panjang yang mana ya? Kalau misalnya dilihat, Bu, yang kanan sepertinya lebih panjang, Bu, karena kan dia punya 3, Bu. Kalau misalnya yang kiri hanya 2 saja. Tidak, jawabannya yang lebih panjang adalah bagian paru-paru sebelah kiri. Yang sebelah kanan agak sedikit memendek meskipun dia memiliki 3 lobus. Ada yang tahu nggak kenapa paru-paru sebelah kanan itu sedikit lebih pendek daripada yang kiri? Mungkin misalnya kalian bisa bayangkan organ apa sih yang ada di bawah paru-paru bagian perut sebelah kanan ya? Organ yang paling besar. Oke, di sini ada organ hati. Nah, itu sebabnya kenapa kenapa paru-paru yang sebelah kanan lebih sedikit pendek dibanding yang sebelah kiri. Karena ada organ hati di dalamnya. Organ hati ini adalah organ yang paling besar di dalam sistem pencernaan dan dia memakan banyak tempat. Ya, oke, sudah memahami tentang lobus di dalam pernafasan, sistem pernafasan atau lobus di dalam paru-paru? Baik. Oke, materi selanjutnya adalah perbedaan antara sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Untuk sistem pernafasan bagian atas, silakan kalian perhatikan pada saat proses bernafas. Nah, awal pada saat kalian bernafas otomatis menggunakan organ apa? Ya, organ hidung ya. Jadi pada saat kalian pengambilan proses oksigen, menghirup oksigen, menghirup udara, ya, kalian menggunakan organ yang namanya organ hidung, ya. Di dalamnya pasti di dalam hidung itu adalah hidung bagian luar dan ada rongga hidung, ya. Rongga hidung itu bagian area di dalamnya hidung, ya. Kemudian saya coba gambarkan. Oke, di sini saya menggambarkan tentang sistem pernafasan, ya. Organ sistem pernafasan bagian atas hanya berhenti sampai di sebelah sini, ya. Nah, dari hidung bagian luar, kemudian masuk ke dalam rongga hidung, kemudian ada faring, laring, sampai ke trakea. Itu baru batas untuk sistem pernafasan bagian atas.
Kalau misalnya untuk sistem pernafasan bagian bawah sudah masuk ke dalam bronkus, ya, ada bronkus primer dan sekunder, ada bronkiolus dan alveolus dan kedua paru-parunya. Itu yang dinamakan sistem pernafasan bagian bawah. Kalau misalnya dari atas, dari udara sampai ke trakeanya. Berhenti di situ, kemudian kalau sudah masuk ke dalam area bronkus, bronkiolus dan paru-paru, itu sudah termasuk ke dalam sistem pernafasan bagian bawah. Nah, menarik bukan materi untuk sistem pernafasan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih bermanfaat dan mudah dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang sistem pernafasan. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya dari Dilan Digital Learning dari SMK Kesehatan Airlangga. Saya Dina Dwi Banawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet apa? Hah? Sudah selesai. Sudah.